Puji nama Tuhan, haleluya. Baik, saya ingatkan terus bahwa di sepanjang 2024, Gereja Zion Church of Christ yaitu mengusung tema tentang Miraculous Living in Jesus Christ. Kita percaya bahwa keajaiban-keajaiban Tuhan akan selalu terjadi. Karena saya percaya keajaiban Tuhan justru terjadi pada saat kita sedang berhadapan dengan situasi yang kayaknya sulit. Situasi yang kayaknya nggak mungkin, yang sepertinya nggak ada jalan keluar. Justru itulah cara Tuhan bekerja dan melaksanakan atau melakukan berbagai keajaiban-keajaibannya. Makanya nggak peduli apapun kata orang prediksi di tahun 2024. Tapi yang saya yakin apa kata firman, bahwa Tuhan di dalam Yesus Kristus selalu ada keajaiban. Dan di bulan Februari ini kita berbicara mengenai kasih. Artinya love in action, bahwa kasih itu adalah yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita. Bahwa sampai hari ini dia tetap Tuhan yang mengasihi. Sampai hari ini dia tetap Tuhan yang mencintai kita. Belas kasihnya tidak pernah berhenti. Kebaikannya tidak pernah berkurang. Anugerahnya tidak pernah yaitu dihentikan. Dia selalu memberkati kehidupan Anda dan saya dengan dasar kasihnya yang luar biasa. Dan justru dengan kasih inilah menjadi modal yang kuat agar kita anak-anak Tuhan, kita bisa mempraktekkan firman Tuhan, kita bisa mempraktekkan kebaikan, kita bisa share kasih kepada orang-orang yang di sekitar kita. Itu sebenarnya karena apa yang telah kita terima dari Yesus, itu juga yang dapat kita praktekkan. Dan saudara boleh siapkan catatan saudara, judul hari ini yaitu berbicara mengenai belas kasihan Yesus. Belas kasihan Yesus. Saya percaya bahwa sampai hari ini belas kasihan Yesus tidak pernah berhenti. Dan itulah yang akan kita bahas di hari ini. Bagaimana kebaikannya, bagaimana belas kasihnya itu dicurahkan. Dan apa saja yang terjadi atas kita pada saat kita menerima belas kasih tersebut. Markus 8 ayat 1 sampai dengan 10. Dikatakan pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Perhatikan, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan-ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu kira-kira ada 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Mungkin ada beberapa dari saudara yang bertanya, bukankah yang diberi makan oleh Yesus adalah bicara mengenai 5.000 orang? Tapi di sini kenapa jadinya 4.000? Apakah ada yang berbeda? Tidak, itu 2 peristiwa yang berbeda. Injil Yohanes mencatat tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, ya. Tetapi ini Injil Matius dan Markus menulis cerita tentang Yesus memberi makan 4.000 orang. Dan itu merupakan cerita yang berbeda, tetapi memang terhadap orang yang berbeda lagi. Tetapi di sini yang menarik adalah bahwa Yesus selalu bergerak. Dia melihat kebutuhan, apa yang dibutuhkan oleh orang, apa yang dirindukan oleh orang, itu yang menjadi perhatiannya Yesus. Dan dia bergerak dengan belas kasihan. Anda pernah nonton film Batman Begins? Bruce Wayne yang adalah Batman harus berhadapan dengan ancaman dari mantan gurunya yang pernah dia tolong pada saat hampir mati pada peristiwa kebakaran di pondok pelatihan ninja. Kebakaran tersebut dibuat oleh Bruce Wayne yang hendak kabur karena ia diminta untuk menunjukkan loyaltinya dengan cara membunuh orang yang tidak bersalah. Dan itu tidak mau, Bruce Wayne gak mau melakukan itu.
Ada satu kalimat yang diucapkan oleh mantan gurunya Bruce Wayne pada saat dia hendak balas dendam kepada Bruce Wayne. Karena Bruce Wayne berkata, kamu kan saya tolong waktu itu hampir mati. Kenapa kamu mau balas sama saya? Dijawab sama gurunya adalah bahwa compassion is a weakness. Your enemies will not share. Jadi katanya, belas kasihan itu adalah sebuah kelemahan. Jadi kamu adalah rugi kalau kamu melakukan yaitu compassion. Karena itu akan merugikan dirimu sendiri. Dalam film Avatar, raja dari kerajaan api yang bernama Ozai, dia juga mengatakan sama anaknya, pada waktu dia latih anaknya, yaitu Prince Zuko, dibilang bahwa belas kasihan itu adalah kelemahan. Jadi saudara bisa melihat bahwa dunia di mana kita hidup hari-hari ini adalah dunia yang kehilangan belas kasihan. Kebanyakan orang dipenuhi dengan sikap mementingkan diri sendiri dan diliputi dengan yang namanya kekecewaan. Kita juga ikut merasakan bahwa belas kasihan sudah menjadi barang yang langka. Dan sebagian orang mungkin berkata itu dianggap sebagai kelemahan. Karena banyak orang yang mulai menetapkan prinsip berpikir seperti ini. Kalau mau sukses harus keras. Kalau mau naik level ke tempat yang lebih tinggi harus berani tega-tegaan dalam hidup ini. Nah, orang menganggap jika terus mengalah atau kita diem aja, diam terus, ya lama-kelamaan kita akan diinjak-injak orang. Dan tidak akan mengalami kemajuan atau mengalami peningkatan. Bahkan pada akhirnya kita jadinya orang-orang yang terbawa oleh arus. Menurut beberapa pendapat seperti itu. Saya juga menyelidiki di dalam konseling-konseling bahwa di dalam keluarga juga banyak terjadi kasus-kasus kekerasan. Misalkan di dalam keluarga orang tua yang kasar gitu kan. Ada kekasaran, ada kata-kata makian. Dan ada berbagai hal yang tidak nyaman. Itu juga menjadi kan petunjuk bahwa seolah-olah belas kasihan adalah kelemahan di dalam pendidikan dalam keluarga itu sendiri. Nah, kalau kita melihat Yesus, Yesus adalah Tuhan yang berbelas kasihan kepada semua orang, termasuk semua yang hadir di tempat ini. Semua kita adalah orang-orang yang layak untuk menerima belas kasihan. Bukan karena kita yang layak, tapi karena kita dilayakkan oleh Tuhan. Dan saudara bisa melihat di sini bahwa cara kepemimpinan Yesus, dia bukan caranya memimpin dengan kekerasan. Yesus tidak memimpin dengan ancaman. Melainkan Yesus memimpin dengan kasih di dalam pertobatan, di dalam pengorbanan yang membawa orang kepada pertobatan. Yesus tidak datang dengan ancaman. Saudara tahu sebelum Yesus datang, sudah ada orang-orang lain lagi yang sebelum Yesus yang mengaku sebagai Mesias. Orang Yahudi itu menantikan Mesias. Mereka kurang yakin bahwa Yesus adalah Mesias. Kenapa demikian? Karena menurut orang Yahudi, Mesias akan datang dan membebaskan orang Yahudi dari tirani Romawi yang berkuasa pada masa itu. Makanya orang-orang yang datang yang mengaku dirinya Mesias, mereka merekrut banyak orang dan melatih jadi tentara, dipersenjatai untuk berperang melawan Romawi. Dan orang-orang yang sebelum Yesus datang ini adalah orang-orang yang mengaku sebagai Mesias, akhirnya mereka hilang dengan sendirinya. Mereka dikalahkan oleh pasukan Romawi. Ketika Yesus datang, Yesus tidak membangun prajurit, tidak membangun pasukan tempur. Malahan Yesus mendatangi orang susah, orang sakit dia sembuhkan, orang terikat kuasa gelap dia lepaskan. Bahkan ada orang mati dibangkitkan. Begitu banyak mujizat yang dia buat, termasuk dengan memberi makan 4.000 orang yang kelaparan. Belum lagi memberi makan 5.000 orang yang tidak punya makanan dan lain sebagainya. Jadi caranya Yesus berbeda dengan umum yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi. Itu sebabnya murid-murid yang ikut Yesus berpikir kalau saya jadi murid Yesus, nanti Yesus akan mengalahkan kerajaan Roma. Setidaknya kami akan menjadi menteri-menterinya bersama dengan Yesus. Pikiran mereka seperti itu. Terbuktilah pada waktu Yesus akan naik ke surga, sebelum dia naik, Petrus masih sempat-sempatnya nanya, Guru, kira-kira kapan kau akan memulihkan keadaan Israel, maksudnya membebaskan Israel dari penjajahan Romawi? Masih sempat-sempatnya nanya seperti itu. Makanya Yesus selalu berkata bahwa kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Kerajaanku datang dari Bapakku. Jadi Yesus datang
bukan dengan sebagai pimpinan atau pemimpin yang datang dengan kekerasan. Dia tidak bawa yang namanya demonstrasi. Yesus tidak bawa yang namanya kekacauan. Melainkan Yesus bawa dengan cara kasih yang membawa orang kepada pertobatan. Nah, dasar kasih inilah yang membuat Yesus datang dari sorga ke bumi untuk mencari atau untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, inilah keindahannya. Karena dasarnya kasih, dia mau datang dari surga, datang ke dunia mencari orang berdosa, kita diselamatkan. Untuk apa? Untuk kita memiliki kehidupan yang kekal. Karena upah dosa adalah maut. Harusnya manusia itu mati semuanya. Tapi karena begitu besar kasihnya Bapa kepada manusia, dia datang untuk menyelamatkan agar kita tidak binasa, tetapi kita dijaminkan kehidupan yang kekal. Hidup kekal itu bukan bicara melulu nantinya surga. Ya, pastinya kita semuanya akan yang percaya Yesus dijaminkan surga. Tapi hidup kekal itu artinya selama kita hidup di bumi, kita memiliki manfaat yang besar buat orang di sekitar kita. Jangan sampai kita jadi Kristen tapi kehidupan kita nggak berdampak. Jangan sampai kita jadi Kristen tapi kehidupan kita nggak ada efek apa-apa yang membawa perubahan buat orang di sekitar kita. Ngapain? Ngapain kita jadi Kristen? Ngapain kita ada di gereja tapi kehidupan kita nggak membawa perubahan buat orang-orang di sekitar kita? Buat apa? Ngapain kita panas-panasin bangku gereja? Ngapain kita punya kalung salib? Ngapain kita baca Alkitab? Ngapain kita nyanyi-nyanyi? Kalau kehidupan kita tidak mengusung Yohanes 3 ayat 16, hidup kekal yang Tuhan sediakan bukan cuma tentang mati masuk surga, tapi hidup kekal yang Tuhan sampaikan di ayat ini itu berbicara mengenai kehidupan kita di bumi ini membawa perubahan, membawa akibat buat orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Bilang amin dulu nih. Saya selalu katakan sama teman-teman di tempat ini, kalau yang pinter cuman kamu, maka kamu orang paling gagal. Tetapi kalau dengan kepintaran kamu, dengan keahlian kamu, kamu bisa membuat orang lain yang tadinya nggak bisa, jadi bisa, bahkan dia bisa selevel, bahkan bisa lebih daripada kamu, itu hauce, gitu loh. Paham sampai di sini? Itu yang harusnya dilakukan. Tapi kan kebanyakan orang malas. Gak mau dia dilewatin, gak mau dia disaingin. Kenapa demikian? Karena banyak orang Kristen tidak hidup di dalam compassion. Tidak di dalam belas kasihan. Justru sebenarnya karena kita adalah anak Tuhan Yesus, maka kita juga pasti memiliki belas kasihan yang sama. Kenapa demikian? Kita nggak bisa membangun belas kasih sama orang kalau kita nggak menerima belas kasih dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan pilih kasih? Tidak. Semua orang menerima belas kasihan. Berarti semua kita adalah orang-orang yang sudah menerima belas kasihan. Nah, dengan modal yang Tuhan kasih buat kita belas kasihan ini, makanya kita bisa mengasihi orang lain. Tapi saya punya masa lalu, mungkin Anda beralasan, tapi saya punya masa kecil yang tidak bahagia. Saya tidak disayang orang tua saya kehilangan kasih sayang dan lain sebagainya. Betul. Tapi pada waktu engkau percaya pada Yesus, apa yang terhilang Tuhan Yesus sanggup gantikan lipat kali ganda. Dan Tuhan memberkatimu dengan belas kasih-Nya. Modalnya kita untuk bisa berbelas kasih bukan apa yang orang lain buat sama kita. Modalnya kita untuk kita membangun pertolongan sama orang lain bukan karena apa yang orang lain tolong sama kita. Tapi yang membuat kita bisa berbelas kasih, yang membuat kita bisa menolong orang lain karena apa yang Yesus telah buat atas hidup kita. Itu modalnya. You cannot give what you don't have. Kamu nggak bisa berikan apa yang kamu nggak punya. Anda nggak bisa tarik uang dari ATM kalau ATM-nya nggak pernah dimasukin uang. Yesus telah menanamkan belas kasihan kepada saudara. Yesus telah memberikan pertolongannya buat Anda. So gunakan itu. Untuk membagi belas kasih sama orang-orang di sekitar saudara. Gunakan itu. Untuk apa? Untuk menolong orang-orang yang di sekitar saudara. Bisa nggak? Pasti bisa dong. Karena kita diciptakan sama-sama dengan saya katakan segambar. Katakan sama-sama serupa.
Amin. Kita diciptakan segambar dan serupa sama seperti Yesus. Makanya saudara bisa melihat di sini bahwa compassion ini yang membuat saya bisa berhasil sampai hari ini. Saya bisa menolong orang lain. Tujuan agar apa? Agar kita bisa merangkul dengan kasih Allah yang ada di dalam kita. Nah saudara, dari perikop yang kita baca ini kita dapat mengambil pelajaran yang menarik. Saya percaya dari perikop yang kita bahas, ada pelajaran yang menarik yang dapat kita lihat tentang compassion, tentang belas kasihan. Yang pertama adalah ini, bahwa belas kasihan Yesus dibuktikan dalam kasihnya. Belas kasihan Yesus dibuktikan dalam kasihnya. Dalam hidup ini, kita seringkali menganggap belas kasihan adalah sesuatu yang cengeng. Maksudnya gini, oh dia penuh belas kasihan loh. Pada waktu ngelihat orang lain jatuh, pada waktu ngelihat orang lain susah, dia langsung berkata, aduh kasihan ya gitu. Terus mungkin kita nangis gitu ya, air matanya tumpah, tetapi do nothing gitu. Apakah compassion seperti itu? Belas kasih itu bukan cuma ngomong, saya kasihan deh sama kamu. Bukan cuma air mata yang tercurah, tapi ada sebuah tindakan. Ada sebuah hal yang dibuat. Menjadi berbeda dengan Yesus. Yesus sendiri yang berkata di hadapan murid-muridnya, di dalam Markus 8 ayat 2 dikatakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kesuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Lihat kata-kata Yesus. Yesus hatinya berbelas kasihan. Ada kasih yang mengalir di hatinya Yesus. Ada kasih yang ikut memikirkan penderitaan dan kebutuhan orang lain. Saya yakin bahwa pertolongan yang Yesus buat, kebaikan yang Yesus buat, itu tidak didasarkan karena iseng. Yesus kalau nolong orang bukan karena iseng atau karena lagi mood. Melainkan perbuatan Yesus itu didorong oleh belas kasihan kepada situasi yang sedang dihadapi orang lain. Pelajaran ini menjadi penting buat kita. Mari kita menjadi orang yang dapat melakukan berbagai perbuatan baik yang dimotivasi oleh belas kasihan. Yang tidak dipengaruhi oleh situasi kita apapun. Kecenderungan kita. Kita kalau mau berbuat baik, kita lihat orangnya dulu. Kita lihat kalau orang itu baik, baru kita mau buat baik. Kalau orang itu pernah tolong saya, baru saya tolong dia. Kalau orang itu gak ngenggosipin saya, ya so-so lah, saya mungkin masih bisa mau tolong dia gitu. Tapi kalau orang itu kita dengar gosip, kita dengar isu bahwa dia pernah membangun opini yang salah tentang kita, ada yang ngomongin kita gara-gara dia, atau dia telah melakukan hal yang membuat kita nggak nyaman, otomatis biasanya kita akan berkata apa? Males, ngapain tolong orang itu, benar nggak? Iya, begitu kan? Tapi perhatikan Yesus, pada waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, imam datang berkata begini, kalau kamu Mesias, coba turun dari situ, baru kami akan menyembahmu. Dalam kondisi tersakiti, dihina, dipermalukan, Yesus bilang apa? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka berbuat. Dalam kondisi yang tidak nyaman, Yesus masih bisa melepaskan kata-kata berkat, permohonan untuk orang yang tidak berbuat baik buat dia. Yesus gak ngomong begini ya, habis dihina begitu, nanti lu ya, bentar lagi gua mati nih, gua samperin lu, gua cekek lu. Ya kan? Kita akan cenderung mengatakan hal-hal negatif, saya akan balas. Saya nggak tahu, apakah saudara di lingkungan keluarga Anda dikucilkan? Mungkin kakak-kakak saudara, adik-adik saudara, atau keluarga dari papa Anda, keluarga dari mama Anda yang mengatakan bahwa dia mah miskin. Anda mungkin dianggap miskin, Anda dianggap nggak berarti karena Anda dari keluarga yang nggak mampu. Lantas Anda merasa bahwa nanti ya, kalau saya punya duit, saya akan tunjukin sama dia. Gue bisa beli. Ya kan, saya tunjukin sama dia. Bahkan rumah dia, gue beli. Gitu istilahnya. Kita mau nunjukin semua kehebatan-kehebatan kita. Apakah kita pernah mengalami situasi seperti itu? Saya cuma mau kasih tahu sama saudara. Tuhan bergerak di dalam hidup kita dengan compassion. Kita digerakkan bukan karena situasi. Tapi kita digerakkan karena apa? Belas kasih. Belas kasih itu bukan datang dari kita, tapi datang dari Bapa.
Dan Bapa sudah berikan itu kepada Anda dan saya. Tujuan agar apa? Bukan hanya agar kita diberkati, kita berbelas kasih. Tapi agar apa? Agar orang lain juga dapat mengenal kebenaran. Agar orang lain juga bisa melihat kasih Allah. Agar orang lain bisa berjumpa dengan kuasa Kristus secara pribadi melalui kehidupan kita. Amin. Dari mana orang tahu Yesus baik? Dari mana orang tahu Yesus berbelas kasih? Apa mereka ketemu Yesus langsung? Enggak. Tapi dari siapa? Dari orang Kristen. Persoalannya banyak orang Kristen hidupnya apa? Tukang tipu. Kelihatan rohani tapi prakteknya rohana. Itu masalahnya. Makanya kenapa banyak orang jadi nggak percaya sama Yesus? Bukan karena nggak lihat Yesusnya. Masalahnya mereka hanya bisa lihat Yesus melalui perbuatan kehidupan kita. Itu sebabnya saya kasih tahu sama saudara, naturnya, ingat baik nih, naturnya dan normalnya, ya kan? Orang yang hidup di bumi ini itu adalah suka menolong orang lain. Itu natur dan normalnya kita adalah menolong orang lain. Catat baik, itu naturnya kita. Jadi kalau saudara ketemu ada orang yang egois, hanya memikirkan dirinya sendiri, berarti orang itu tidak normal. Jadi kalau di dalam rumah tangga, suami gak mikirin istri, hanya mikirin dirinya sendiri, berarti suaminya gak normal. Istri kalau hanya mikirin dirinya sendiri, tapi gak mikirin suaminya, berarti istrinya gak normal. Jadi sebenarnya prinsip ini harus saudara pegang. Apa yang Tuhan telah kerjakan atas hidup kita, belas kasih yang Tuhan berikan buat kita, itu telah mendorong kita untuk kita selalu maunya menolong. Selalu maunya menolong. Belas kasihan tidak akan membuat kita mengalami kerugian. Orang-orang yang punya belas kasihan dan melakukannya, praktekan, itu memberikan ketenangan. Dan itu akan memberikan kedamaian. Itu pasti memberikan ketenangan dan pasti memberikan kedamaian. Dan dia akan punya ketenangan dalam mengambil keputusan. Orang-orang yang penuh belas kasihan dia tenang, dia rileks, dia nggak terhanyut dengan suasana. Jika Anda mengasihi Tuhan dan Anda mendahulukan orang lain daripada diri Anda sendiri, maka firman Tuhan mengingatkan kita nggak mungkin mudah terhasut. Kita nggak kebawa arus. Ada situasi, ada berita A, berita B, kita tetap rileks, tetap tenang. Amsal 13 ayat 10 berkata, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat dikatakan mempunyai hikmat. Jadi kalau orang yang memiliki damai dalam artian belas kasihan, maka orang ini kemanapun akan bawa damai. Tapi kalau orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, lihat Amsal 13 ini, orang itu akan cenderung angkuh. Itu sebabnya kenapa selalu timbul pertengkaran. Dia gak pernah bawa ketenangan, sulit dinasihati. Tetapi kalau orang-orang yang penuh dengan compassion tadi, maka orang-orang tersebut selalu dia belajar dengan nasihat. Dia terbuka untuk diberikan pengarahan. Dan dia selalu dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Jadi yang kita dapat pelajari hari ini, yang pertama tentang compassion yang dari Yesus adalah bahwa kita bisa melakukan hal yang sama seperti Yesus. Dan itu tidak akan pernah merugikan Anda. Tuhan mau saudara bergerak sesuai desain awal. Desain awalnya Tuhan adalah agar kita bisa melayani, agar kita bisa melakukan yang terbaik. Tuhan menjadikan Anda dalam versi yang terbaik, bilang amin dulu nih. Tuhan tidak menjadikan Anda menjadi orang yang drop, tapi Tuhan menjadikan Anda menjadi versi yang luar biasa. Yang kedua saudara, yang dapat kita pelajari belas kasihan Yesus itu dibuktikan dalam tanggung jawabnya. Yesus bukan cuma memberikan kasihnya, menunjukkan kasihnya dengan dia nangis, dengan menunjukkan bahwa saya mengasihi, tidak. Tapi itu dibuktikan dengan tanggung jawabnya. Saya suka kata kalimat tanggung jawab. Tanggung jawab saudara, ini penting sekali. Karena di dalam Matius pada pasal 14 ayat 15, catat baik ya, Markus dengan Matius menulis kisah yang sama. Makanya saya ambil dari Matius untuk bagian yang kedua ini.
Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Saya melihat ini sebagai tanggung jawab. Karena teks ini mengatakan, para murid meminta Yesus untuk memerintahkan agar orang banyak itu pergi membeli makanan. Tapi Yesus justru mengatakan kepada para murid, kitalah yang harus memberikan mereka makanan. Yesus tidak membiarkan orang banyak itu kelaparan. Yesus tidak membiarkan orang banyak itu menderita dan kemudian sakit. Yesus menyiapkan penyediaannya bagi semua orang yang berharap kepadanya. Mohon digarisbawahi. Yesus yang memanggil Anda untuk bertobat. Yesus yang memilih Anda dari hidup Anda yang lama sekarang menjadi hidup yang baru. Yesus yang telah menetapkan Anda untuk hari ini Anda menjadi warga kerajaan sorga. Anda dipanggil bukan sekedar jadi Kristen, tapi untuk ditunjukkan bahwa Dia, Yesus adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup Anda. Seringkali kita mungkin mengeluh, seringkali kita mungkin kepikiran dengan problem yang sedang kita hadapi. Dan seolah-olah kita mungkin bertanya-tanya, akankah Tuhan membuat mujizat bagi hidup kita? Akankah Tuhan memberikan petunjuknya dan lain sebagainya? Hari ini saya mau katakan, Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Apapun situasi Anda. Mungkin saudara berkata, saya divonis oleh dokter dengan penyakit tertentu. Mungkin saudara punya masalah dalam hal keluarga rumah tangga Anda. Mungkin Anda punya masalah dalam masa muda Anda. Mungkin Anda punya masalah dalam keuangan Anda. Dan Anda boleh tuliskan berbagai masalah yang lain. Tapi hari ini saya mau katakan sama saudara, Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan Anda. Dia yang menjamin, Dia yang memanggil, Dia juga yang berkuasa untuk menyediakan segala sesuatunya. Makanya saudara, kalau Tuhan yang telah memanggil, maka Tuhan yang bertanggung jawab, Dia tidak akan membiarkan Anda dan saya terlunta-lunta. Bagian kita orang percaya adalah percayai. Penyediaan dari Tuhan adalah ya dan amin. Saya tahu dalam hidup ini gak mudah. Pada waktu membangun pelayanan ini gak mudah. Dan saudara tahu gak? Satu hal lagi. Ketika kami membangun pelayanan di tempat ini, itu pun gak mudah dengan berbagai macam pergumulan, problem dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang saya percaya, yang bawa ke sini kan Tuhan. Yang menempatkan kita masuk ke area ini Tuhan. Berarti Tuhan jugalah yang bertanggung jawab atas segala sesuatunya. Masalahnya gak pernah berhenti. Jadi kalau saudara berdoa, Tuhan agar kami tidak ada masalah, saya capek dengan masalah Tuhan. Hati-hati dengan doa seperti ini. Kenapa? Kalau Anda udah gak mau ada masalah lagi, kata Tuhan, ya sudah, saya kurangin oksigen kamu ya. Cit, gitu. Habis. Begitu udah habis, selesai. Udah gak ada masalah lagi. Betul ya? Bukan itu sebenarnya solusinya. Di dalam hidup ini selalu akan ada masalah. Selalu ada masalah. Bahkan dalam perjalanan pelayanan ini pun di sini aja saudara. Dari pihak gedung sendiri udah ngomong bahwa gedung ini gak bisa dipakai seterusnya. Makanya kenapa kita preparation buat tahun depan udah gak bisa pakai lagi di tempat ini. Tahu-tahu pihak gedung ngasih kabar lagi. Ada mau perubahan. Ruangan ini mau dirubah di tahun ini juga. Mau dirubah konsepnya menjadi kantoran gitu saudara. Jadi mungkin ballroomnya udah dihilangkan, dirubah konsep. Tapi gak tahu di bulan apa pastinya. Artinya ada masalah lagi. Berarti kita gak bisa pakai, mungkin gak sampai habis di tahun ini. Lantas musik mana dan lain sebagainya. Nah, ketika saya membaca ayat ini, saya percaya Tuhan yang panggil, Tuhan yang bertanggung jawab. Bagian saya adalah apa? Percaya. Tuhan mampu. Percaya Tuhan sanggup. Saya mau tanya sama saudara. Kalau saudara sakit, saudara percaya gak Tuhan pasti sembuhin Anda? Dia mampu sembuhkan Anda? Tuhan sanggup gak memulihkan keuangan Anda? Tuhan sanggup gak memulihkan rumah tangga Anda? Tuhan sanggup gak memulihkan yaitu hubungan Anda dengan seseorang? Tuhan sanggup memulihkan luka hatimu? Tuhan sanggup bikin sesuatu yang kata orang mustahil menjadi berhasil? Yes, Tuhan sanggup. Anda percaya itu? Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda percaya Tuhan mau melakukannya buat Anda? Itu masalahnya. Kita percaya Dia punya kemampuan, tapi seringkali kita nggak percaya, kita kurang yakin Tuhan mau melakukan. Kenapa? Karena ada suara yang masuk di telinga Anda, di pikiran Anda, di hati Anda yang berkata,
Emang Tuhan mau tolong kamu? Emang kamu siapa? Kamu nggak tahu masa lalu kamu. Emang kamu udah buat apa sama Tuhan? Tuhan mau tolong kamu. Iblis mulai menghakimi Anda. Sehingga Anda mulai berkata, iya ya Tuhan dengar sih. Tapi Tuhan ngasih jawaban kapan ya gitu. Kita mulai bertanya-tanya sama Tuhan. Iya ya kira-kira Tuhan mau nggak ya? Kita percaya dia mampu. Tapi kita kurang yakin dia mau. Hari ini saya mau katakan sama saudara. Tugas setiap kita adalah apa? Meresponi kemampuan Tuhan dengan iman. Kalau Tuhan yang telah panggil, kalau Tuhan yang telah pilih, maka Tuhan juga yang mampu menggenapi segala sesuatunya bagi hidup Anda. Amin. Dia akan menggenapinya bagi hidup Anda tepat pada waktunya. Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Pegang ini. Jangan izinkan iblis menipu Anda. Jangan biarkan saudara seolah-olah berkata, kayaknya saya nggak mungkin disembuhkan dan lain sebagainya. Jujur sama saudara, sebenarnya hari Minggu ini saya kesulitan untuk khotbah. Kenapa demikian? Karena saya juga kurang fit untuk berdiri di depan saudara. Kaki saya sakit bengkak sebelah kiri saudara. Pakai sepatu aja, puji Tuhan masih bisa pakai sepatu. Dari hari Jumat saya udah nyeri sakit dan lain sebagainya. Tapi saya bilang begini, kalau saya ngikutin dengan kenyataan yang ada, saya akan gagal. Kenyataannya adalah saya punya masalah. Tapi saya punya kebenaran firman Tuhan yang mengatakan oleh bilur-bilurnya saya sudah disembuhkan. Saudara harus melihat, dokter memvonis Anda itu kenyataan. Saldo bank Anda itu kenyataan. Situasi sakit yang ada itu kenyataan. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan tidak bergerak berdasarkan kenyataan. Tuhan bergerak berdasarkan kebenaran. Yang harusnya terjadi kenyataan di bawah kebenaran. Masalahnya kalau kita datang sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, kita sebutin masalah-masalah kita. Pertanyaan saya sama saudara, Tuhan sudah tahu nggak masalah-masalah saudara? Kalau sudah tahu kenapa masih didoain? Padahal firman Tuhan berkata, sebelum engkau berdoa, aku sudah tahu. Kalau Tuhan sudah tahu masalah kesehatan, keuangan, rumah tangga, keluarga, dan lain sebagainya, kenapa Anda masih berdoa? Kasih tahu Tuhan, kau tahu masalahku Tuhan, penyakitku Tuhan, kutilan ketombean. Oh Tuhan, kau tahu ini Tuhan, aku malu Tuhan. Saudara masih ngomongin masalah sakit Anda, padahal Tuhan sudah tahu. Selesai saudara berdoa, mengucapkan, menyampaikan keluhan penyakit Anda, habis itu hasilnya apa? Saudara senang, gembira, atau lemas? Doa seperti itu pasti lemas, begitu amin. Karena yang kita omongin adalah masalah-masalah kita. Kata Tuhan saya sudah tahu, Tuhan balas dan Tuhan balik bertanya, saya sudah tahu semua masalahmu. Yang saya tanya sama kamu sudah tahu kebenaran yang saya punya? Ini masalahnya, kita sering kali membesar-besarkan masalah dengan ngomongin di hadapan Tuhan. Ganti kata-kata itu, saudara harus membesar-besarkan kebenaran yang harus Anda ucapkan. Makanya saya berkata dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurnya saya sudah disembuhkan. Saya ngomongin itu terus. Saya bisa berdiri, saya bisa menyampaikan firman, saya tidak nyeri, saya tidak sakit, saya tidak, teman-teman tim mau disiapin kursi di sini, enggak, saya bilang enggak usah. Saya bisa berdiri, saya bisa khotbah, saya bisa menyampaikan firman Tuhan, dan saya bisa berdiri dengan kuat. Tuhan mau kasih kemampuan buat saya. Dalam nama Yesus, saya memperkatakan kebenaran di atas kenyataan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Saya bisa menang atas kenyataan. Saya mau katakan hal yang sama juga akan terjadi bagi hidup Anda. Dokter apa mengatakan atas keluarga Anda? Atas situasi Anda? Anda harus mengatakan kebenaran di atas kenyataan. Kenyataan harus tunduk sama kebenaran. Amin. Kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh kenyataan. Saat dunia ketakutan dengan sistem ekonomi yang morat-marit, kerajaan sorga tetap damai dalam kelimpahan. Saat dunia ketakutan dengan berita-berita kegemparan, kegaduhan, malahan kerajaan sorga damai, sejahtera, dan sukacita. Kita tidak bergerak berdasarkan kenyataan. Memang ada kenyataan. Saya tidak menghilangkan kenyataannya. Saya tidak mengatakan bahwa oh tidak ada penyakitnya. Ada. Oh tidak ada masalah keuangannya. Ada. Oh tidak ada masalah keluarganya. Ada. Itu kenyataannya. Tapi saya tidak mau tergerus oleh kenyataan. Saya harus melepaskan kebenaran di atas kenyataan yang ada. Dan itu yang membuat saya kuat. Itu yang membuat kita menang. Itu yang membuat langkah-langkah kita menjadi langkah-langkah yang pasti, bukan langkah-langkah ketakutan.
Sehingga pada waktu selesai kita berdoa dengan melepaskan kata-kata kebenaran, kita berdiri dengan gagah, kita berdiri dengan berani, kita berdiri dengan keyakinan bahwa kita bisa melewati ini semuanya. Halo? Amin? Itu sebabnya hari ini saya mau katakan, Anda harusnya ganti daripada ketakutan tetapi meresponi kemampuan Tuhan tadi. Dengan iman, mengetahui bahwa dimanapun dia menuntun, Tuhan bertanggung jawab untuk menyediakan. Saudara sekarang ditempatkan di mana? Anda yang tahu. Pekerjaan apa yang sedang Anda ditempatkan di sana? Pegang janji Tuhan. Tuhan akan memberkati Anda. Tuhan bertanggung jawab membuat Anda mampu di tempat Anda berdiri hari ini. Bilang amin dulu nih. Percayalah, karena penyediaan bukan karena kita dekat orang, kenal orang. Tetapi semuanya karena kita kenal Tuhan kita yang punya kemampuan luar biasa. Compassion, belas kasihnya Tuhan. Karena dia mau bertanggung jawab atas hidup Anda dan saya. Yang terakhir, belas kasihan Yesus itu dibuktikan dalam mujizat-mujizatnya. Sama-sama katakan mujizat-mujizatnya. Saudara, sampai hari ini mujizat Tuhan tetap terjadi. Ada seorang hamba Tuhan, dia cerita bahwa dia menikah, lalu dia periksa ke dokter, kata dokter, dia gak bisa punya anak. Cuma 1% spermanya. And then, dia berdoa, dia percaya Tuhan pasti kasih mujizat, Tuhan tolong. Dia cuma melepaskan kata-kata mujizat terus. Pada saat dia percaya terus, suatu ketika sudah dia lagi makan di restoran, ada orang datang hampirin dia, ibu-ibu. Halo pastor, pastor diberkati Tuhan, ngomongnya pertama diberkati dan lain sebagainya, iya gitu. Tapi saya percaya pastor, Tuhan bicara sama saya, katanya pastor gak bakalan bisa punya anak, gitu. Jadi apapun terjadi, pastor gak bisa punya anak. Ini pendeta punya pilihan, mau percaya omongan dia atau percaya kebenaran. Itu pilihan sama si pastor ini. Dan si pastor ini langsung cut off omongan perempuan itu. Maaf ibu, kata-kata ibu tidak bisa saya terima. Saya percaya kebenaran Tuhan. Apa yang saya percaya di dalam kebenaran Tuhan, apa yang saya percaya di dalam kemampuan Tuhan, itu yang akan terjadi bagi saya. Jadi saya mohon maaf, saya tidak bisa mendengarkan perkataan ibu lagi. Ditolak sama dia. Dan dia bersaksi bahwa hampir imannya goyah. Hampir dia goncang dengan perkataan itu. Karena bawa-bawa nama Tuhan kan. Tapi dia tetap percaya lagi. Tetap percaya lagi. Dan dalam perjalanannya saudara, akhirnya apa yang terjadi? Istrinya mengandung. Yang kata dokter gak mungkin, istrinya mengandung. Dia tes pack sampai 2-3 kali untuk memastikan. Dan benar-benar positif. Sekarang mungkin usianya udah 8 bulan atau mungkin sebentar lagi udah mau lahiran dia. Tapi yang saya mau maksudkan buat saudara bahwa mujizat Tuhan Yesus tetap terjadi sampai hari ini. Belas kasihnya Tuhan disediakan agar kita paham. Dia menyediakan mujizatnya. Markus 8 ayat 7 dikatakan. Mereka juga mempunyai beberapa ikan dan sesudah mengucap berkat atasnya. Ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Saudara lihat penyediaan Yesus. Yesus kasih makan sama saudara, bukan makanan biasa, tapi makanan bergizi. Agar keluarga Anda nggak ada yang stunting. Ini menjadi jaminan, saudara lihat baik-baik. Bahwa dari berkat yang mujizat Tuhan sediakan, masih ada sisa. Sisanya berapa? Masih ada kelimpahan. Saudara harus berani memperkatakan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, Yesus datang untuk memberikan kamu hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Jadi hari ini saya mau katakan buat saudara. Belas kasihan Tuhan itu dibuktikan dalam mujizat. Jadi kalau saudara percaya mujizat Tuhan. Atau saudara percaya Tuhan adalah pribadi yang berbelas kasih. Berarti saudara percaya mujizat yang masih terjadi bagi hidup Anda. Amin. Jadi jangan putus asa dalam situasimu. Jangan berkata ya udahlah mau bilang apa. Memang hidup seperti ini dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan buat saudara. Ayo orang-orang yang bergerak di dalam compassion. Menyadari bahwa Tuhan Yesus memberikan belas kasihnya buat kita. Ayo percaya. Ada mujizat yang pasti terjadi bagi hidup Anda. Jangan ragu. Jangan takut, kasih karunia-Nya, anugerah-Nya ada bersama dengan kita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Tuhan terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami terima. 3 area ini Tuhan, kami belajar tentang compassion. Yang pertama, belas kasih Yesus itu dibuktikan dalam kasih-Mu.
bahwa Engkau pribadi yang mengasihi. Engkau pribadi yang selalu aktif untuk menolong kami. Engkau pribadi yang menunjukkan cinta yang luar biasa. Yang mana kami yang di dalam Yesus, kami yang menerima belas kasih, kami juga bisa praktekkan kepada orang-orang sekitar kami. Belas kasih Tuhan Yesus dibuktikan dalam tanggung jawabnya. Kami punya Yesus yang bertanggung jawab, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam segala masalah. Tuhan Yesus gak pernah tidur. Tuhan Yesus gak pernah lupa. Tuhan Yesus gak pernah ingkar janji. Apa yang Tuhan jaminkan pasti terjadi. Dan belas kasih Yesus dibuktikan dalam setiap mujizat-mujizatnya. Kami yang percaya belas kasih Yesus ada pada kami. Berarti kami juga adalah orang-orang yang percaya bahwa mujizat Yesus tetap terjadi bagi kehidupan kami. Maka kalau sebentar kami akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Yesus, kami percaya mujizat Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan juga pasti terjadi bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat rotinya di atas kepala. Kita akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita mengimani korban tubuhnya, curahan darahnya, menjaminkan Anda dan saya hidup di bumi sama seperti di surga. Mari bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, menang atas nyamuk demam berdarah, menang atas segala binatang apapun di muka bumi ini. Dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kami umur panjang dan tidak sakit-sakitan. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Yesus. Mari kita makan. Mari kita angkat anggur ini di atas kepala. Mari bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus, mulai hari ini kami bersama keluarga dijamin sebagai warga kerajaan sorga. Punya rumah di bumi, punya rumah di surga, tidak mengembara. Dimanapun berada melangkah, dijagai pasukan malaikat surgawi. Aku tolak santet, aku tolak hipnotis, aku tolak kuasa gelap. Segala kuasa roh jahat dibatalkan, tidak berkuasa atas kami. Mulai hari ini mulutku diberkati. Setiap kata kalimat doa kami dibuat Tuhan pasti berhasil. Saudara jangan minum dulu, masing-masing doa lagi. Lepaskan perkataan dari mulut Anda. Apa yang Anda minta di bulan Februari ini? Apa yang Anda harapkan mujizat Tuhan terjadi? Lepaskan perkataan berkat. Lepaskan perkataan kuasa. Jangan ragu, ada kuasa di balik perkataanmu. Ada kuasa bagi setiap anak-anak Tuhan. Jangan diam, perkatakan, perkatakan, perkatakan apa yang Anda imani. Terjadilah seperti yang Anda percaya di dalam nama Yesus. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Mari sekali lagi sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanlah yang mengajar. Sakramen tubuh darah Yesus, kuasanya lebih dari roti mana? Bangsa Israel terima roti mana? 40 tahun di padang gurun, tidak pernah kelaparan, tinggal makan tidur. Kami bersama keluarga, tidak bangkrut, tidak miskin, tidak kekurangan. Apa saja yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Tuhan yang mengajar, di balik sakramen minyak ada mujizat, ada kuasa. Kami percaya Tuhan, mujizatmu pasti terjadi, kuasamu pasti terjadi. Maka aku mengangkat dengan sakramen minyak ini, setan-setan dipatahkan kuasanya. Menghadirkan pasukan malaikat, menjagai setiap anak Tuhan, dimanapun kami berada melangkah. Apapun kutuk, serangan-serangan setan, roh-roh jahat, dihancurkan, dipatahkan. Dalam nama Yesus, inilah minyak urapan. Saudara boleh teteskan di atas kepala saudara. Maka setiap botol ini dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, ini minyak urapan. Berkuasa, mujizat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Setiap perkataan kita itu menentukan umur kita.
Setiap perkataan kita menentukan berkat kita. Kalau kita memperkatakan kata-kata yang negatif, kalau kita melepaskan kata-kata yang salah, jangan salah. Anda seperti magnet, perkataanmu seperti magnet yang dapat menarik berkat atau menarik setan datang mendekat. So hari ini lepaskan kata-kata berkat atas kehidupan Anda. Sesuai dengan di layar, bersama-sama dengan saya, mari kita mengucapkan kata-kata berkat ini. Saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga, apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Berkati setiap anak-anak Tuhan, semua yang hadir hari ini. Kalau sebentar kami akan bawa korban syukur, tangan-tangan mereka diberkati. Apa yang mereka korbankan, diganti dengan Tuhan, lipat kali ganda, bahkan ratusan kali lipat. Kami percaya Tuhan, persembahan syukur ini untuk membangun kerajaan Tuhan. Dan kami percaya Gereja Zion Church of Christ dipakai Tuhan di tempat-tempat yang luar biasa. Tuhan sudah sediakan tempat yang baru, Tuhan sudah sediakan tempat yang luar biasa. Maka tangan-tangan mereka, siapapun yang menabur di ladang Tuhan tidak pernah kekurangan. Berkat Tuhan berlimpah atas mereka. Di dalam satu nama yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya, mari siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan. Allah Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat persembahan syukur Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan memberkati, Tuhan membalaskan ratusan lipat kali ganda bagi kehidupan Anda. Selalu saya yakinkan kepada saudara bahwa ketika kita menabur di ladang Tuhan, kita tidak akan pernah kekurangan. Berkat Tuhan berkelimpahan, berkat Tuhan menjaminkan akan segala sesuatunya. Kita hidup hari ini semuanya karena anugerah, semuanya karena berkat yang Tuhan sediakan. Sampai hari ini saya melayani Tuhan, itu semuanya karena berkat Tuhan. Ketika saya murah hati, ketika saya memberkati di dalam pelayanan saya, maka sebaliknya ada orang yang digerakkan untuk memberkati saya kembali. Kalau saudara mungkin melihat, mungkin saudara melihat penampilan saya dan lain sebagainya, ini bukan saya beli sendiri, ini saya dikasih orang saudara. Jadi kalau saudara lihat, wih sepatunya, wih bajunya, wih ini, wih itu bukan dari saya sendiri, saya nggak beli saudara. Ada orang yang kirimin buat saya. Makanya sepatu saya bisa ganti-ganti, itu bukan karena saya beli, saya dikasih orang. Syaratnya apa? Kita punya hati yang berbelas kasih. Pada saat kita mau memberkati pekerjaan, pelayanan di ladang Tuhan, apa sih yang gak Tuhan gerakin buat berkati hidup Anda? Halo? Amin. Itu yang saya percaya.
Makanya sampai hari ini saya diberkati Tuhan. Kalau saudara lihat mungkin saya punya mobil, menurut saudara, oh mobil cukup lumayan mahal. Bukan karena saya dapat dari manapun, cuma dari anugerah Tuhan. Tuhan yang memberkati segala sesuatunya. Itu karena apa? Karena saya berkorban di ladangnya Tuhan. Jadi orang-orang yang berkorban di ladang Tuhan, dia tidak akan pernah kekurangan. Tapi semakin kita mengirit luar biasa, malahan kau makin kehilangan lebih banyak lagi. Berkat Tuhan itu seperti pasir di tangan saudara. Semakin saudara genggam, semakin hilang. Tapi ketika saudara biarkan terbuka, saudara akan punya penampungan yang jauh lebih banyak lagi bagi hidup Anda. Orang yang dipercayakan banyak, berarti dituntut lebih banyak lagi. Itu sebabnya ketika Anda memberkati, Anda dijaminkan di dalam kelimpahan. Karena Tuhan punya pekerjaan besar bagi kehidupan saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat setiap berkat yang Tuhan sediakan. Terima kasih buat anugerah kemurahan yang Tuhan limpahkan. Kami percaya anugerah Tuhan, kami percaya kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti bagi kehidupan kami. Aku berdoa buat setiap anak Tuhan di tempat ini, mereka pulang diberkati. Kemanapun mereka berada melangkah dijamin oleh Tuhan. Bahkan mengakhiri bulan Februari 2024, mereka diberkati dengan target mereka tercapai. Bahkan tercapai lebih di atas target. Berkati juga dalam pekerjaan mereka diangkat naik dari posisi sebelumnya. Berkati juga mereka dalam proyek-proyek mereka. Tuhan, aku berdoa. Siapapun yang hadir hari ini, mereka tidak pernah turun tapi naik. Tuhan kasih tambahkan kekuatan baru lagi buat mereka. Ada new opportunity, big opportunity. Ada kesempatan besar terjadi bagi setiap anak-anak Tuhan terjadi. Berkati Tuhan bangsa kami Indonesia. Mempersiapkan untuk penghitungan sampai total penghitungan. Tidak ada kerusuhan, tidak ada yaitu kegaduhan dan lain sebagainya. Semuanya boleh berjalan dengan damai. Nusantara Indonesia di dalam berkat kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan berkati seluruh tim yang sudah melayani. Berkati tim semua volunteers yang melayani diberkati Tuhan. Apa yang telah mereka korbankan digantikan Tuhan lipat kali ganda. Berkati tim praise and worship. Apa yang telah mereka korbankan dalam pelayanan ini digantikan yang lipat kali ganda. Apa yang telah mereka korbankan diberkati. Mereka sehat, umur panjang diberkati berhasil. Dan dijagai pasukan malaikat tidak jatuh, tidak celaka bahaya. Berkati juga tim media, tim logistik, hospitality, para pendoa syafaat, guru-guru sekolah minggu, seluruh pelayan Tuhan sudah diberkati Tuhan. Terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan percayakan. Kalau sebentar kami akan pulang, kami membawa berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Kekasih Kristus arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati. Saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga. Cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam Kuasa Roh Kudus. Menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya. Keluargamu dan keluargaku, kita semuanya sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya dengan iman, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati saudara semua, amin.